Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Subhanahu wa ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program bulan seputar haji dan Alhamdulillah kita akan dapatkan materi dan juga pelajaran kembali dari KBIHU MTA. Kali ini akan kita dapatkan materi kesehatan dari manasik bidang kesehatan. Ada Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Materi kesehatan apa kali ini, Ustaz? Silakan, kita Ustaz. bicara masalah jamaah haji yang usianya lanjut. Usia lanjut. Ya. Iya. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, pada sore hari ini kita bicara masalah kesehatan haji. Dan sebentar lagi mungkin kita mulai manasik ya, mulai persiapan untuk tahun 2026 ya, sebentar lagi. Dan diantara kejadian kemarin, tahun-tahun yang kita laksanakan itu banyak calon jamaah itu yang berusia lanjut ya, atau lebih dari 60 tahun, itu namanya usilah. Jadi diantara usia lanjut itu ada yang punya penyakit ya, tapi ada yang tidak punya penyakit. Jadi ada yang sehat, ada yang tidak punya penyakit. Maka kita bicarakan pada sore ini, walaupun orang tua atau usilah itu sehat, itu dimasukkan dalam kelompok risiko tinggi ya, RISTI. Maka kalau kita punya umur yang umur yang panjang atau yang lama, itu lebih dari 60 tahun, itu walaupun sehat tetap dimasukkan dalam RISTI. Kita bicara masalah penuaan ya, namanya penuaan itu sunatullah, wajar. Kejadiannya adalah orang itu bayi atau anak-anak, kemudian dewasa, kemudian tua, itu hal yang wajar. Maka proses perubahan manusia dari anak menjadi dewasa menjadi tua itu hal yang biasa. Tetapi memang di antara orang tua itu ada yang rapuh, ada yang ringkih itu. Penyebabnya karena mungkin dari sononya ada genetik, tapi juga karena pengaruh lingkungan, kebiasaan dari kehidupan sehari. Usia bisa dilihat dari kronologisnya itu berdasarkan umur. Tahun, berapa tahun itu 60, 70 itu tahun. Tapi bisa juga dari segi biologis ya, secara fungsional ya, secara biologis bisa kita lihat kadang-kadang orang itu usianya baru 50 tahun tapi sudah kelihatan tua sekali. Atau juga ada di antara kita itu umurnya 80 tahun tetapi masih kelihatan muda itu. Jadi secara biologis ada yang begitu, sehingga ada yang umur secara kronologis ke tahunan, tapi juga secara biologis itu. Begitu pula penyakit ya. Memang yang namanya orang tua itu yang kadang-kadang terjadi namanya polipatologi. Artinya punya penyakit tidak hanya 1, 2, 3, 4 kadang-kadang itu. Tapi ada yang juga sehat itu. Kemudian juga ada kecenderungan kecacatan yang lama ya. Berarti ada kecenderungan yang cacat, artinya gara-gara sakit kemudian masih ada kendala. Kemudian juga ada polifarmasi, itu bahasa saya banyak obat ya. Jadi orang tua itu bawa obat macam-macam itu karena sakitnya banyak, obatnya juga banyak. Ada juga salah perilaku ya dalam melakukan itu, kemudian juga melibatkan banyak ya, bisa secara biologis, fisik, bisa juga psikologis, jiwa, tapi juga bisa secara sosial atau secara lingkungan. Kemudian cenderung pada sensitif atau mudah sakit itu.
Di antara penyakit yang sering terjadi ya, usia yang namanya di bawah yang sudah mulai 60 tahun itu masalah kesehatan, tapi juga yang lebih itu lebih berat. Yang pertama imobilisasi, artinya geraknya tidak banyak ya, tidak banyak gerak karena ketuaan tadi. Kemudian juga ada instabilitas, itu mudah jatuh ya. Risiko jatuh itu lebih besar daripada yang muda umumnya itu. Kemudian ada gangguan intelektual, itu kadang sampai yang paling berat demensia ya, pikun itu. Kemudian kadang ada gangguan kencing ya, intensia urin, atau juga ada bahkan ada depresi, ada juga ya saya tidak bisa ya, kelaki-lakiannya itu terganggu, impoten. Kemudian juga ada penurunan kekebalan, kemudian kadang ada kekurangan gizi ya, juga kekurangan minuman ya, atau juga gangguan berak ya. Kemudian ada gangguan tidur, ada gangguan pendengaran, penglihatan atau penciuman ya, ada gangguan ekonomi, juga ada berbagai macam. Itu ada di antara kita itu begitu. Lah memang ada penilaian ya, orang-orang dilihat dari segi kerentanannya, itu ada yang ringan, ada yang tengah, ada yang berat itu. Jadi ada yang mudah jatuh, ada yang mudah terganggu keseimbangan, ada yang sampai sakit dan sebagainya. Ada 3 kelompok ya orang tua itu. Ada yang fit ya, fit itu orang lansia, mungkin masih bisa bersepeda, masih bisa jalan, secara fisik mungkin di lap-lap itu bagus, itu sehat secara fisik, tetapi tetap sebagai usia lanjut itu masuk dalam golongan risiko tinggi. Kemudian ada yang ringan ya, yang rapuh ya. Ada misalnya punya penyakit tetapi terkontrol, itu sudah lumayan ya. Punya penyakit tensi, tekanan darah tinggi, punya penyakit gula, tapi terkontrol. Itu bagus, lumayan. Sehat tetapi tetap harus terkontrol penyakitnya. Lah yang paling berat kalau sudah ada ketergantungan ya, perlu mungkin bantuan orang lain, mungkin perlu roda, perlu macam-macam, itu ada gangguan itu. Kemudian memang awalnya itu memang secara keseluruhan manusia itu ya sehat, fit ya. Tapi lama-lama jadi rapuh. Sebelum rapuh kadang-kadang ada prarapuh dulu ya, ada itu yang paling berat, nanti ada disabilitas, ketidakmampuan ya, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, itu namanya ketidakmampuan. Memang gambaran kerapuhan macam-macam ya, bisa gangguannya akibat fisiknya menurun ya, tidak punya kekuatan, atau gangguan fisiknya tidak bisa pakai untuk kegiatan atau berkurang, itu namanya gangguan fisik. Juga mudah lelah ya, kadang diantara orang tua itu walaupun ya makannya bagus tapi tetap mudah lelah karena kemampuannya berkurang. Ada juga karena makannya kurang menjadi berat badan menurun ya, berkurang. Kemudian kadang-kadang mengalami keterlambatan ya dalam jalan, dalam gerak, dalam kegiatan itu. Kemudian yang paling berat hilangnya kemandirian ya, tergantung orang lain ya, harus ya misalnya dituntun, atau harus dipakai kursi roda, atau pakai macam-macam itu. Sebenarnya yang paling berat lagi punya banyak penyakit ya. Karena penyakitnya banyak, karena ketuaan tadi kan proses seluruh badan ini bisa berkurang semuanya ya, dari mulai pendengaran, penglihatan, kemudian juga pikiran, juga segala macam itu. Semua proses manusia yang menua itu kadang-kadang terjadi penurunan. Kemudian yang paling berat juga bisa mudah jatuh ya karena keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapuhan seseorang bisa rapuh dan tidak itu memang bisa dilihat dari segi biologis ya, dari kekebalan ya. Jadi adanya gangguan misalnya hormon, atau ada makanan, atau dan sebagainya, itu secara biologis. Bisa juga dilihat dari demografi ya. Karena demografi itu bisa jenis kelamin, atau pendidikannya, atau pendapatannya,
penghasilan uangnya, etnis tertentu, ada etnis yang kuat, ada yang mudah sakit gitu. Ada juga yang ya tergantung keluarganya gitu. Itu dari demografi. Juga ada karena pola hidup ya. Pola hidup itu contohnya ya makanan perilaku ya. Misalnya senang makan makanan yang tidak sehat ya. Makanan-makanan yang misalnya orang punya penyakit tensi tinggi tapi seneng manis-manis atau seneng asin-asin itu, atau juga punya penyakit gula tapi tidak bisa menahan diri, itu namanya pola hidup itu. Bisa misalnya kebiasaan merokok, itu juga perilaku pola hidup itu. Atau juga ada yang diantara orang tua itu ada yang sampai minum alkohol itu. Atau juga yang males gerak ya, tidak mau kegiatan fisik gitu, sehingga itu perilaku mempengaruhi. Ada juga dari segi faktor fisik dan itu karena penyakit, komorbiditas itu penyakit, atau juga status gizinya, kemudian status fungsionalnya, status kejiwaannya, atau juga macam-macam. Itu nanti faktor-faktor mempengaruhi kesehatan manusia. Untuk itu nanti ada penilaian namanya skor rapuh ya. Skor rapuh ini dilihat dari resistensi, apakah ada itu, kemudian kegiatan aktivitasnya, kemudian ada penyakitnya apa tidak, ada usaha kegiatan fisik misalnya berjalan, atau hilangnya berat badan. Itu dinilai nanti jumlah totalnya itu diberi angka 1, kemudian dilihat dari hasil jumlah. Tuh, kalau dia normal banyak, artinya ya resistennya bagus, artinya tidak ada, aktivitasnya geraknya banyak, kemudian ya istilahnya tidak tergantung orang lain, kemudian tidak ada penyakit, kemudian usaha berjalannya lancar, kemudian berat badannya bagus, itu nanti yang paling tinggi namanya normal. Tapi yang nilainya rendah ya, misalnya sulit jalan, misalnya punya penyakit, misalnya hilang penurunnya berat badan karena nilainya sedikit, nanti namanya termasuk rentan ya, termasuk rentan dinilai dari skor itu. Lah rapuh atau kerentanan itu memang dilihat nanti manusia itu semuanya dinilai kerapuhannya, terutama bagi mereka yang usila. Jadi dilihat dari angka-angka tadi, kemudian juga kalau punya penyakit dilihat dari rutinnya kontrol, rutinnya minum obat, kemudian rutinnya datang ke dokter, itu dilihat ya. Kontrolnya rutin apa tidak, minum obatnya rutin apa tidak, periksa dokternya apa tidak, itu nanti mempengaruhi akan kesehatan itu. Kalau sehat sudah nggak ada masalah, tapi kalau ada sakit harus dikontrol. Kemudian juga dilihat dari aktivitas ya, kegiatan sehari-hari ya. Jadi lari-lari, misal jalan kaki itu. Kemudian juga kegiatan makannya ya. Kemudian juga jangan sampai ada kegiatan yang merugikan, misalnya alkohol dan merokok itu. Kemudian juga menjaga kesehatan secara umum ya, mandi, cuci gosok gigi, kemudian secara umum ya gitu. Kemudian tentu harus menghindari stres ya. Di antara orang-orang tua itu kalau mudah stres itu rapuh, ringah. Kemudian ya ikut kegiatan sosial ya, mungkin di RT, mungkin di kegiatan macam-macam lah, ono pengajian atau mungkin ada grup-grup olahraga bareng, itu nanti akan membuat kegiatan yang menyenangkan. Dan istilahnya biasanya kalau ada, bahkan mungkin di antara kita ada yang senang jalan bareng, itu bisa gitu. Kemudian yang paling penting juga menjaga kualitas tidurnya ya, jangan insomnia, tidak bisa tidur, dan terutama menjaga spiritualnya, agamanya dengan keyakinan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada sore hari ya, tentang kesehatan lansia, kesehatan orang tua, supaya kita menjaga diri dari kerapuan itu, sehingga kalau kita
kita pertahankan, itu kita bisa melaksanakan haji secara sempurna. Sebaliknya kalau kita terkendala rapuh sekali, itu mestinya akan terkendala untuk melaksanakan kegiatan ibadah, maka kita akan terbatas itu. Tapi walaupun sehat, walaupun kerapuannya sedikit, normal, tetapi termasuk golongan risiko tinggi. Ya, itu aja. Ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan kebersamaan kita saat ini dari manasik bidang ibadah. Silakan Ustadz Ghazali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dengan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, berkegiatan. Tentunya kita harus selalu beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, musim haji bulan Dzulhijjah ini sudah selesai, tetapi bulan Dzulhijjahnya masih ya. Jamaah haji hampir semuanya sudah kembali ke tanah airnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan haji jamaah haji tahun 2025 ini betul-betul mendapatkan predikat haji yang mabrur ya. Haji yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu khususnya kepada calon jamaah haji tahun 2026, mulai sekarang sudah perlu adanya persiapan-persiapan untuk melaksanakan manasik haji. Kenapa ini penting? Ya karena ilmu itu harus lebih didahulukan sebelum kita beramal ya. Al-ilmu qabla al-amal. Tentu hal ini juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu itu tidak memiliki pengetahuan, memiliki ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikuatkan dengan sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat atau beramal yang tidak sesuai dengan perintah kami, perintah atau contoh dari Rasul, maka amal itu akan tertolak.
Maka dari itu kepada seluruh calon jamaah haji tahun 2026 tentu bagaimana berusaha untuk bisa mengetahui tata cara melaksanakan ibadah haji ini, ya. Sehingga diharapkan ketika nanti sudah mendapatkan ilmu ini bisa melaksanakan secara mandiri, tidak ada atau tidak perlu ketergantungan kepada orang lain karena sudah ngerti, ya. Kalau kita ketergantungan jadi susah nanti, ketinggalan rombongan, pisah dari rombongan, ini akhirnya menjadi bingung. Bahkan orang yang sudah atau tidak terpisah dari rombongan kadang melihat amalan yang lain yang agak berbeda, itu bisa kita menjadi itu bimbang, menjadi ragu, akhirnya ikut-ikutan apa yang sebetulnya sudah dipelajari, tapi malah mengikuti tata cara atau amalan yang dilakukan oleh orang lain. Maka tentu pada kesempatan ini dan insya Allah pada pekan-pekan yang akan datang kita akan memulai lagi mempelajari bagaimana tata cara atau manasik ibadah haji dan umroh, ya. Yang pertama kita mulai, tentu ibadah itu harus berdasarkan dalil, ya. Dalil kita melaksanakan ibadah haji itu tercantum dalam surat Ali Imran ayat 97, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, karena Allah yang sudah menciptakan manusia dan memberikan segala fasilitas hidup. Tentu ketika Sang Pencipta memerintahkan manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita sebagai seorang hamba akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, ini Allah mewajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Lah siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup atau mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ada syarat, ya. Syarat bagi orang yang hendak berangkat ibadah haji, yaitu syaratnya istata'a atau istita'ah. Ada istita'ah. Istita'ah itu apa? Nanti akan kita bahas secara tersendiri, ya. Kemudian wa man kafara, barang siapa yang kafir, mengingkari, tidak mau melaksanakan kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada hambanya tadi, ya, dari semesta alam, tidak perlu sesuatu, karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsih, jadi berdiri sendiri, tidak ketergantungan kepada yang lain, ya. Ya, ini perlu dipahami dulu tentang dalil kita mengerjakan ibadah haji, ada di surat Ali Imran, ya, ayat 97 tadi. Kemudian para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ya. Di samping itu Nabi kita diperintahkan oleh Allah, ya, karena beliau diberikan wahyu
berupa Al-Quran. Supaya menyeru di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 27, ini Nabi diperintahkan untuk menyeru kepada manusia. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia. Wa adzin finnasi. Apa yang diseru? Bil haji, melaksanakan ibadah haji. Ketika manusia diseru untuk melaksanakan ibadah haji, ini ada satu kepastian, tidak mungkin yang namanya Masjidil Haram ini sampai hari kiamat kok sepi, itu tidak mungkin. Ya. Baik yang melaksanakan ibadah haji maupun yang melaksanakan ibadah umroh, karena sudah dipastikan. Dipastikan apa? Ya'tuka, niscaya mereka itu akan datang kepadamu, mendatangi seruanmu tadi. Ada yang datang dengan cara rijalan, ada yang berjalan kaki, ya. Karena zaman dahulu mungkin kendaraan juga sulit, atau bisa jadi karena tempatnya lebih dekat. Atau ada yang wa'ala kulli dhamirin, ada yang mengendarai unta yang kurus, maksudnya bersusah payah untuk melaksanakan ibadah haji. Dulu jamaah haji Indonesia ini berangkat ke Tanah Suci itu dengan naik kapal, ya, kapal laut, memakan waktu berbulan-bulan, tidak seperti sekarang ini hanya kurang lebih sekitar antara 9 sampai 10 jam. Sudah dipangkas sedemikian banyak dari berbulan-bulan dan dengan penuh kesulitan, tapi tetap ada saja orang-orang yang datang ke sana karena sudah dijamin oleh Allah, ya'tuka, mereka akan mendatangi seruanmu tadi dengan berbagai macam cara. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka tadi datang dari segenap penjuru dunia, penjuru yang jauh. Maka tentu kemarin jamaah haji tahun 2025 akan mengetahui kira-kira jamaah haji itu berasal dari mana saja, ya. Apakah dari Indonesia saja? Tidak, ya. Ada dari seluruh belahan dunia, ada yang beragama Islam, ada yang di Timur Tengah juga ada, benua Amerika, Afrika, Australia, itu semuanya ada, komplit. Ya. Dalam rangka apa? Mendatangi daripada seruan Allah ini, karena ini merupakan satu bentuk kewajiban. Kemudian yang terakhir, Nabi kita juga bersabda dari Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu didirikan, Islam itu dibangun atas 5 sendi atau 5 pilar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan atau mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan atau membayar zakat. Nah, kemudian ini yang keempat, wal haji, melaksanakan ibadah haji. Kemudian wa saumi ramadhana, dan mengerjakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini sebagai paparan pertama, sebagai dalil bagi kita agar di dalam kita melaksanakan ibadah haji ini melaksanakan dengan penuh keyakinan, bukan ikut-ikutan atau taklid buta, tapi sudah ngerti, oh ternyata dasarnya ini dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ya.
Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000, SMS dan di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan seputar haji pada kesempatan sore hari ini. Kami persilakan yang ingin bergabung di 02716793000 ataupun di 08112553000. Baik Ustadz, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk lanjutan, terutama bagi saudara kita yang sudah pulang nih ya ke tanah air. Apa yang mesti diwaspadai? Yang penting kalau amalia atau yang lain sebagainya. Kalau sudah pulang ini di antara kita itu ada yang masih bawa penyakit, artinya di sana batuk sampai sekarang belum selesai. Betul. Jadi di antara batuk-batuk itu memang karena apa ya, kumannya banyak, kemudian bercampur seluruh benua dari mana-mana, maka kadang-kadang dikasih antibiotik A tidak sembuh, kasih B tidak sembuh, maka yang paling bagus ya tetap kontrol terus, periksa terus ya, karena nanti dikasih macam-macam kan antibiotiknya ganti ya, ganti A, ganti B, ganti C sampai sembuh. Jadi di antara kita yang pulang masih punya batuk pilek atau mungkin punya penyakit-penyakit yang lain, dan termasuk bagi mereka yang berangkat haji itu memang punya penyakit yang dibawa, sekarang tetap kontrol, tetap berobat terus itu. Benar, saya mengingatkan pada peraturan hari ini bahwa bagi mereka yang jamaah umroh dan nanti mungkin juga haji, itu imunisasinya selain meningitis ditambah dengan polio ya. Jadi yang wajib. Ada mau influenza silakan tambahan, nah itu sunnah saja. Tapi polio dan meningitis sekarang wajib ya. Jadi bagi mereka yang umroh sekarang sudah pakai tambah polio. Ya itu aja. Ya. Ada lagi Ustaz, silakan. Oke. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji ya, tentu yang diharapkan adalah bagaimana kita memperoleh kemakburan haji yang betul-betul diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan terlihat dalam waktu-waktu sekarang ini. Apakah kita lebih bersemangat, lebih konsisten, lebih istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Atau dengan kata lain, ketika kita sebelum dan sesudah berangkat ibadah haji, ini akan ada perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah kebaikan. Ya. Lebih baik tentu setelah melaksanakan ibadah haji, karena bisa menahan diri ya. Ibadah haji itu termasuk bagian daripada ibadah fisik ya. Fisik kita teruji bagaimana kita antri saat mungkin berada di pemeriksaan imigrasi, itu kan bagian daripada kesabaran ya. Kemudian saat melaksanakan tawaf, tentu juga banyaknya manusia, kita harus perlu bersabar. Berikutnya saat melaksanakan sa'i, juga demikian. Dengan fisik dan dengan kekuatan jiwa. Saat melaksanakan ibadah haji, misalnya pada wukuf di Arafah, juga demikian. Banyaknya jamaah haji jutaan berkumpul di satu tempat. Kemudian kemarin juga ada kabar di Musdalifah, walaupun juga ada program yang namanya Murur, nah ternyata banyak yang tertahan di Musdalifah. Nah di sana kita termasuk orang yang mengeluh atau tidak. Padahal itu kita sedang melaksanakan ibadah. Ya. Kita tidak usah menyalahkan.
sana sini, itu tidak ada gunanya ya, dan tidak akan merubah keadaan. Nah, yang bisa kita lakukan ya kita berikhtiar, berusaha ya. Ada yang tertahan dari Musdalifah sampai ke Mina, itu ada yang sampai berjam-jam karena banyak orang yang jalan kaki, akhirnya jalannya tadi tertutup oleh pejalan kaki, bisnya tidak bisa jalan, inginnya cepat ternyata malah lambat ya. Termasuk saat melempar jamarot, itu biasanya jaraknya ya cukup lumayan jauh. Ini kesabaran-kesabaran harusnya sudah terlatih ketika berada di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Harapannya hal yang seperti ini juga terbawa atau menjadi kebiasaan setelah kita melaksanakan ibadah haji itu ya. Betul-betul bersabar, menahan diri untuk tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kenapa? Pada saat haji kita juga dilarang fala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita berkata atau berbuat rofas ya. Berkata keji, berbuat keji. Kemudian juga wala jidala ya. Atau wala fusuko dulu. Kita berbuat fasik ya, melanggar ketentuan-ketentuan Allah ya. Kemudian wala jidala, dan tidak boleh saling berbantah-bantahan, saling berdebat, ayel-ayelan, udur dan sebagainya. Ini bagi jamaah haji yang sudah pulang, harapannya bisa menahan itu. Karena di waktu haji kita menahan demikian. Lah harapannya ini terbawa ya, terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang tadinya mungkin malas ibadah ke masjid, di sana sudah terbiasa. Saat di Madinah, ini juga melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, yang kebaikannya sedemikian luar biasa. Ini sebagai rutinitas ya, dengan harapan bisa terbawa sampai nanti saat kembali di tanah airnya masing-masing. Dan juga beribadah di Masjidil Haram, itu juga penuh dengan perjuangan, karena banyaknya jamaah haji mengumpul jadi satu di satu titik. Walaupun naik bis sudah dibagi menjadi beberapa syarikah, tetap saja ada yang namanya berjubal ya. Terjadi kerumunan manusia. Naik bis misalnya di tempat penurunan atau untuk menaikkan di Masjidil Haram, itu juga harus antri juga untuk naiknya, turunnya dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang baik. Jangan hanya di permukaannya saja. Maksudnya apa? Memang kadang-kadang sregepnya, semangatnya mungkin pada bulan pertama setelah pulang ya. Kemudian bulan kedua, lama-lama kembali seperti biasa. Nah, ini kan tidak diharapkan. Harapannya terus itu secara konsisten, maka perlu dijaga. Jadi menjaga itu juga termasuk hal yang berat ya, tidak semudah. Kalau awal-awal iya ke masjid biasanya kan ada perubahan, bawa ketu sama jubah, bawa tasbih. Lama-lama ya kembali lagi pakai peci hitam. Kan kadang-kadang hanya sebagai hal-hal yang di awal-awal sebagai gebrakan. Tidak perlu seperti itu, tetap dijaga konsistensinya di dalam kita beramal dan beribadah. Gitu. Jadi untuk saya tambahkan, setelah haji selesai nanti kita persiapan untuk umroh. Jadi kita sudah ini untuk MTA, KPA, UMTA sudah Desember. Jadi kalau kita daftar mungkin baru Januari 2026 iya. Karena sudah sampai Desember sudah ada penuh. Jadi kita mulai nanti Agustus berangkat, tiap
bulan kadang 2, kadang 1 sampai Desember, Januari sudah persiapan, Februari dan sebagainya. Nanti Maret sudah stop lagi. Maka sekarang sudah selesai haji, maka kita persiapan untuk bersama-sama umroh. KBI HWMTA itu istilahnya ada pembimbing haji. Nanti di sana terutama masalah ibadah itu diatur oleh pembimbing haji, tidak tergantung dari mutawif di sana. Kadang di antara mutawif itu kan kadang memberi pelajaran yang tidak pas dengan keyakinan kita, atau juga memberikan contoh-contoh yang tidak berdasar atau kita pelajari dari manasik kita. Itu memang kita pelajari betul dari mulai berangkat sampai pulang, terutama masalah ibadah itu dibimbing oleh pembimbing haji dari KBIAU. Adapun mutawif nanti urusan transportasi, urusan makan, urusan dan sebagainya, urusan hotel dan sebagainya. Tapi untuk ibadahnya, karena kita itu beribadah, yang namanya ibadah itu kalau cocok atau benar sesuai dengan Rasulullah, itulah ibadah yang diterima. Kalau kita salah beribadah, ya, tertolak karena keliru dari ibadah-ibadah itu. Maka termasuk nanti persiapan haji sebentar lagi juga akan diumumkan untuk seluruh Indonesia. Itu nanti ibadah hajinya di pusat, ya, di Solo, dari mana-mana lah, kecuali nanti kalau ada keputusan Ustadz untuk mungkin di Jakarta misalnya. Tapi yang jelas nanti semuanya seluruh Indonesia di Solo. Urusan ibadah nanti kita biasanya harinya Minggu, sehingga kalau kita berangkat dari mana-mana seluruh Indonesia, datang hari Sabtu, nanti Ahad pagi, kemudian manasik haji, kemudian pulang. Itu ini yang tergabung di KBIAU-MTA ya? Atau yang tidak harus, jadi tidak harus hanya KBIAU di Solo Raya, seluruh Indonesia. Itu nanti manasiknya penyelenggaranya kita ya, bukan pemerintah gitu ya? Bukan, kita. Maksudnya memang pemerintah memang menyelenggarakan, tapi kita kan memberi pelajaran sendiri sehingga jangan sampai keliru lah. Ibadah saya keliru, kadang-kadang nyun sewu, sampai kemarin ada kan misalnya tentang bayar dam tidak memperhatikan, bahkan ada yang melanggar atau pakaian ikhramnya itu kan ada risikonya, sehingga untuk masalah ibadah itu nanti dimonopoli dianukan oleh pusat, jadi hanya di pusat saja, atau nanti di tempat lain mungkin ada keputusan dari Ustadz. Kemudian yang kedua memang ada biasanya kesehatan, ya, karena kita kalau berangkat haji sudah hafal semuanya, sudah tahu semuanya, tapi gara-gara kesehatan tidak bisa berangkat, kan akhirnya tidak bisa berangkat karena kesehatan. Maka nanti biasanya ada kesehatan juga. Ya, itu. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan juga tausiahnya di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita nantikan di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan seputar haji di kesempatan sore kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamil Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.